Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita menyatakan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat dan juga nikmat umur panjang. Maka sudah sepatutnya kita terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sebagai qudwah hasanah, Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih menyambung kajian kita yang berkenaan dengan fikih pembagian harta warisan ataupun dikenal dengan fiqh al-mawaris. Kenapa permasalahan ini penting kita kaji? Karena yang pertama, permasalahan warisan ini langsung Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Jadi warisan ini bukan ditentukan oleh para ulama, bagiannya bukan ditentukan oleh para nabi, tapi langsung datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah abadikan dalam surat An-Nisa ayat ke-7 secara global, laki-laki ada bagian, perempuan ada bagian. Kemudian dalam surat An-Nisa ayat ke-11, ayat ke-12 dan ayat 176 itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagian masing-masing ahli waris. Ada yang dapat bagian setengah, ada yang dapat bagian sepertiga, ada yang mendapat bagian seperempat, ada yang mendapat bagian seperenam, ada yang mendapat bagian seperdelapan, dan terakhir ada yang mendapat bagian 2/3. Jadi 6 bagian tersebut yang dikenal dengan furudul muqaddarah, bagian yang telah Allah tentukan, ya. Jadi jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi penting ilmu ini kita pelajari dan senantiasa kita ulang-ulang. Karena juga Rasulullah SAW mengatakan ilmu ini juga termasuk ilmu yang dilupakan, ya. Wa huwa yunsa. Bahkan bukan hanya itu, wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati. Ilmu tersebut juga salah satu ilmu yang paling awal dicabut daripada umatku. Maka jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menyambung kajian kita pada malam berbahagia ini, InsyaAllah kita coba meluruskan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam masyarakat kita. Salah satu permasalahan yang sering terjadi dalam masyarakat kita adalah tentang permasalahan patah titi, ya. Ataupun ketika seorang meninggalkan seorang cucu yang sudah duluan meninggal orang tuanya. Dan bagaimana gambaran-gambaran yang disebut dengan kasus patah titi tersebut, dan bagaimana yang tidak termasuk kepada patah titi, ya. InsyaAllah kita akan tuliskan saja di papan tulis agar lebih terang, ya. Baik, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kita menemukan bahwasanya kasus patah titi tersebut ketika seorang meninggal dunia, ada mayit, katakanlah dia meninggalkan 2 orang anak, ataupun dia punya 2 orang anak, dua-duanya adalah anak laki-laki. Di mana anak laki-laki yang pertama ini sudah duluan meninggal dari orang tuanya. Katakanlah ini meninggal tahun 2010, ya. Meninggal 2010, ini meninggalnya
tahun 2012. Sedangkan si anak ini dia sudah berkeluarga dan ada cucu, katakanlah baik laki-laki ataupun perempuan. Baik. Jadi gambaran ketika ini membagi harta si mayit ini, berarti si mayit meninggalkan ahli waris, ada seorang anak laki-laki dan ada cucu laki-laki dari anak laki-laki yang sudah duluan meninggal. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya dalam kaidah permasalahan siapa yang dihalang, siapa yang terhalang, ada kaidahnya yang dekat hubungannya dengan si mayit akan menghalangi yang jauh. Contoh, posisi anak tentu dia lebih dekat dengan si mayit. Sedangkan cucu ini ada perantara. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, secara tidak langsung si cucu ini terhalang dengan paman, ya, ataupun saudara ayahnya. Ini kan ayah. Kalau kita lihat ini si cucu ini ayahnya, ini saudara ayahnya, ataupun paman daripada si anak. Jadi memang secara hukum dia terhalang dengan adanya paman ataupun saudara ayah. Tetapi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melihat dalam surat An-Nisa ayat ke-8, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza hadara al-qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum min wa qulu lahum qawlan ma'rufa." Apabila ketika pembagian harta warisan itu ada kerabat, ada orang fakir, ada orang miskin, farzuquhum min, kita kasih juga untuk dia. Maknanya kasih tersebut dalam bentuk sukarela, bukan dalam bentuk warisan. Ya. Berarti anak itu bagaimana? Ini termasuk anak itu. Ya. Dan juga dia kerabat daripada ahli waris. Ya. Maka ini juga diberikan bagian. Jadi bukan serta-merta putus. Oh, sudah patah titik ini nggak dapat bukan, tapi masih diberikan dengan cara pemberian tadi. Ya. Namun pemberian ini bersifat sukarela. Namun jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di beberapa negara di Timur Tengah, bahkan di Indonesia juga diadopsi, ada namanya wasiat wajibah. Wasiat wajibah ini adalah wasiat yang wajib diberikan kepada cucu yang sudah duluan meninggal orang tuanya. Walaupun almarhum tidak berwasiat, maknanya apa? Dalam merealisasi An-Nisa ayat 8 tadi. Jadi dikuatkan lagi secara undang-undang kalau di Timur Tengah. Ya. Maknanya apa? Bagaimana cara perhitungannya? Dianggap orang tuanya ini hidup pembagiannya. Berarti kalau ada harta misalkan ataupun misalkan 500 juta, ada harta peninggalan si kakek ini, si almarhum ini, berarti kalau dia hidup, kalau anak laki-laki tinggal bagi dua, ya, berarti 250, berarti setengah. Maka karena diambil hukum wasiat wajibah, hukum wasiat, batasan maksimal wasiat adalah sepertiga. Maksimal wasiat sepertiga. Berarti nggak boleh diambil semua jatah ayahnya kalau ayahnya hidup. Hanya boleh diambil sepertiganya saja. Ya. Berarti sepertiga dari 500 berapa? Ya. 150. Ya. 150. Berarti 150. Dari total yang seharusnya dapat ayahnya kalau masih hidup 250. Berarti ini dia ambil batasan maksimal wasiat wajib sepertiga 150 juta, sisanya nanti 350 diambil semua oleh si anak laki-laki ini. Ini perhitungannya dan ini gambarannya masalah patah itu. Ya. Baik. Jadi ada permasalahan kadang-kadang terjadi kekeliruan dalam masyarakat. Contoh, kasusnya sama seperti ini. Tapi dari
meninggalnya berbeda. Ya. Misalkan si mayit ini, ya, ataupun orang tuanya ini meninggal tahun 2010, kita balik. Ya. Ini meninggal 2010. Belum difaradkan harta pembagian warisan ini. Ya. 2012 misalkan meninggal anak pertama. Ya. Baru muncul untuk dibagi harta peninggalan almarhum ayahnya tahun 2013. Ya. Apakah ini berlaku masalah patah titi? Tidak. Karena kenapa? Penentuan warisan itu adalah ketika meninggal kembali. Tadi meninggal 2010. Syarat seseorang dapat warisan adalah hidupnya ahli waris. Dua-duanya ini masih hidup dan dua-duanya ini sebenarnya berhak daripada harta peninggalan. Tapi karena terjadi penundaan pembagian harta warisan, menyebabkan ada di antara ahli warisnya yang meninggal dunia. Ya. Ini bukan permasalahan patah titi. Pada dasarnya dia ada hak penuh sesuai hak porsi bagiannya, yang mana nanti porsi bagiannya diberikan kepada anak-anak ataupun cucu, ya. Cucu daripada si yang anak yang sudah meninggal. Jadi ini. Kemudian permasalahan selanjutnya, katakanlah kalau misalnya tadi ada si mayit, ya, ada katakanlah dua orang anak, satu anak laki-laki, satu anak perempuan. Nah, katakanlah anak laki-laki ini tadi meninggal tahun 2010. Orang tuanya meninggal 2012. Sedangkan ini dia ketika sudah meninggal, dia ada keturunan, ya. Ada cucu dari si mayit. Nah, apakah ini berlaku kasus patah titi? Tidak. Karena kenapa? Yang meninggal adalah anak perempuan. Kalau anak laki-laki baru dia menghalang pengertian. Tapi kalau anak perempuan ini dia mengambil bagian pokok saja. Dalam Al-Quran telah disebutkan bagian anak perempuan ini, kalau dia hanya seorang, fa in kanat wahidatan falaha nisfu, dia hanya dapat setengah kalau satu orang. Tapi kalau jumlahnya ada 3 orang anak perempuan, maka dia dapat bagian 2/3. Fa in kunna nisa'an fawqa sanatayn falahunna thulutsan ma tarak, 2/3 kalau lebih. Ya. Syaratnya apa? Yang laki-laki ini enggak ada. Kalau ada laki-laki dan perempuan nanti lagi perbedaan pembagiannya, nanti berlaku 2/1. Ya. Ini ceritanya yang laki-laki ini sudah duluan meninggal. Orang tuanya meninggal, sedangkan ketika kita membagi harta orang tuanya ini, berarti almarhum meninggalkan seorang anak perempuan dan ada cucu, katakanlah cucu laki-laki dari anak laki-laki. Ya. Maka untuk anak perempuan ini seorang, dia dapat bagian pokok setengah. Sisanya coba diberikan ke cucu ini sebagai asabah. Ya. Jadi dia mengambil sisa setengah, maka kasih kembali untuk anak perempuan, sisanya baru diberikan kepada cucu laki-laki dari anak laki-laki. Oh, berarti kalau misalkan di sini ada 2 orang anak perempuan, berarti mereka ambil bagian 2/3, berarti sisanya 1/3. Kalau di sini 1 orang setengah, berarti sisanya setengah. Jadi asabah ini tergantung, dia mengambil sisa tergantung berapa bagian ahli waris yang dapat bagian pokok. Ya. Jadi dalam kasus ini kita garis bawahi bahwasanya ini tidak berlaku patah titi. Karena yang ditinggalkannya itu adalah anak perempuan dan ada cucu laki-laki dari anak laki-laki yang sudah pernah meninggal. Maka untuk anak perempuan dia mengambil bagian pokok, sedangkan cucu ini dia mengambil asabah. Ya. Jadi ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maknanya jangan nanti kita umumkan kalau anak perempuan ini juga patah titi, bukan. Ya. Jadi anak perempuan dia ambil bagian pokok, sedangkan sisanya baru diberikan kepada cucu. Oh, misal katakanlah ada kasus lagi, si mayit ini masih ada istrinya, ya. Maka kasih juga hak untuk istri. Berarti istri berapa dapat bagian? 1/8. Karena kenapa? Karena ada keturunan. Ya. Kasih istri 1/8,
bagian pokok. Baik, mungkin sampai sini ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Kalau kedua ini kan, yang ibu, yang istrinya itu dipotong dulu setengah, itu ketahuan ini. Baik. Ya. Kemudian ini sebelah ini kalau ibunya perempuan bagaimana? Ya. Baik. Pertanyaannya bagus. Kalau misalkan tadi suami istri, ya, mereka sudah menikah katakanlah sampai 20-30 tahun, ya. Tentu di sana ada percampuran harta, ada harta bawaan, ada harta bersama, ya. Dan kalau kita lihat di dalam kompilasi hukum Islam tahap yang dipakai di mahkamah itu, yang namanya harta bersama itu adalah harta yang didapatkan setelah mereka menikah, ya. Baik itu dengan cara apakah istri bekerja, suami bekerja, ataupun suami saja yang bekerja, istri di rumah, tapi menunjukkan bahwasanya mereka sama-sama dalam mencari rezeki. Walaupun istrinya duduk di rumah, tapi istri kan bukan hanya diam saja, istri ngurusin anak, ya, siapin pakaian, siapin makanan dan sebagainya, bahkan antar jemput anak sekolah, antar jemput anak haji, antar jemput anak les, sehingga suaminya bisa fokus di kerjaannya. Ini dianggap mereka telah bekerja sama dalam mencari rezeki. Maka dari harta yang dihasilkan dari harta bersama itu, katakanlah setelah mereka menikah itu ada aset yang didapat, ada ruko satu unit ataupun ada mobil dan sebagainya. Maka ini dianggap harta bersama. Maka dari harta bersama itu di dalam kompilasi hukum Islam itu dibagi dua, ya, 50%, 50%. Ya. Itu harta bersama. Nanti jadi 50 ini milik suami, 50 lagi milik istri. Katakanlah yang meninggal sini adalah suami. Maka dari 50 harta bersama tadi ditambah dengan harta bawaan istri, harta bawaan suami, ya. Harta bawaan itu adalah harta yang didapat sebelum menikah, ataupun dari warisan orang tua suami, ataupun yang didapat dengan cara hibah ataupun hadiah dan sebagainya. Itu bawaan. Itu khusus milik suami, ya. Ini harta bawaan. Jadi harta bawaan ditambah dengan setengah daripada harta bersama itu jadi harta warisan, ya. Di mana istri nanti dapat seperempat lagi, ya, setelah dia mengambil bagian harta bersama, sedangkan nanti sisanya diberikan kepada dua anak perempuan, katakanlah 2/3, baru yang terakhir cucu ini sebagai asabah. Baik. Yang kedua tadi pertanyaannya, kalau di sini yang ada cucu perempuan dari anak laki-laki, apakah dia dapat? Baik, dalam hal ini kalau anak perempuannya ini hanya satu orang, katakanlah hanya satu orang, maka bagiannya adalah setengah. Baik. Sedangkan cucu perempuan dari anak laki-laki ini dia menyempurnakan 2/3. Ya, berarti dia mengambil bagian, nanti dia dapat bagian 1/6. Ya. Dari mana 1/6 itu? Setengah ditambah 1/6, hasilnya 2/3. Karena bagian perempuan yang paling banyak itu adalah 2/3. Kalau saya tanya siapa besar, setengah dengan 2/3. Banyak setengah. Kalau ada satu roti canai, satu roti canai dibagi 2 dengan 2 roti canai dibagi 3. Banyak 2. Oke, kita buktikan secara matematikanya, ya. Ini pelajaran SD. 2/3 kurang setengah, kita lihat. 2/3 kurang setengah. Apakah ada sisa? Maka kita samakan penyebut. Berapa penyebutnya? 6. Oke. 6 bagi 3 2. 2 kali 2 4. Kurang 6 bagi 2 3. 3 kali 1 3. Berarti ada sisa berapa? 1/6. Berarti lebih banyak 2/3. Jadi 2/3 setelah dikurang setengah, ada sisa 1/6. Berarti
Ketika anak perempuan ini dapat bagian setengah hanya satu orang, si cucu perempuan dari anak laki-laki berapapun jumlahnya, baik seorang ataupun dua orang ataupun tiga orang, dia dapat bagian seperenam menyempurnakan dua per tiga. Ini memang menarik permasalahan fiqh mawaris ini. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan wa huwa nisful ilm. Ilmu fara ini setengah daripada ilmu. Karena kenapa? Kita enggak hanya belajar sejarah fikihnya, secara hukumnya, tapi juga ada ilmu hisabnya, ilmu perhitungannya, ilmu akuntansinya. Ya. Maka dikatakan wa huwa nisful ilm. Ilmu fara ini adalah setengah daripada ilmu. Ya. Jadi ini tidak hanya kita belajar secara fikihnya, tapi juga secara hisab dan matematika. Baik. Lalu bagaimana kalau kondisi anak perempuan ini dua orang? Ya. Katakanlah almarhum meninggalkan ada dua orang anak perempuan dan ada dua cucu perempuan dari anak laki-laki yang sudah duluan meninggal. Maka bagaimana? Maka dua orang anak perempuan ini dapat bagian 2/3, sedangkan si cucu perempuan ini tidak dapat. Karena kenapa? Bagian yang paling banyak perempuan itu adalah 2/3. Tapi dia bagaimana? Apakah tidak dapat sama sekali? Dia boleh dapat dengan cara wasiat wajib tadi, ya, pemberian tadi itu boleh. Tapi secara hak faraid dia terhalang. Nah, kalau ada sisa, maka sisanya diberikan kepada siapa? Diberikan kepada laki-laki yang dekat hubungannya dengan si mayit. Boleh jadi almarhum masih punya saudara, ya, saudara ataupun wali daripada anak tersebut. Ya. Maka mereka dapat sisa. Maka pemberian ini apa dikasih? Pemberian ini diberikan sebelum pembagian harta warisan. Jadi sebagaimana kita ketahui, sebelum pembagian harta warisan itu harus dilaksanakan yang pertama tajhiz mayit. Biaya persiapan pemakaman almarhum, biaya-biayanya, kemudian yang kedua melunasi hutang-hutang almarhum, yang ketiga menjalankan wasiat, termasuk dalam hal ini adalah wasiat berhibah, ya. Baru yang terakhir adalah pembagian harta warisan. Ini seperti itu. Lain ada yang bertanya? Ya, silakan. Bagaimana kalau kasus pertama? Yang pertama tapi dua-duanya sudah meninggal lagi, meninggalkan cucu yang pertama perempuan semua, dan yang kedua ada laki dan perempuan. Kasus yang ini tadi? Ya, yang pertama itu laki pertama sudah meninggal, yang kedua meninggal juga. Yang kedua meninggal juga? Ya. Siapa belum meninggal? Meninggal yang pertama, yang kedua. Meninggal ini? Ini dulu. Saya 2008. Ini 2008 ya. Baik. Kemudian? Yang itu 2010 anak pertama. Oke. Mayat Ya. 2012. Berarti ketika kita ingin bagi harta almarhum ini, berarti almarhum meninggalkan cucu, ya, baik cucu dari anak laki-laki yang pertama ataupun yang kedua, ya, itu porsinya sama. Contoh misalkan di sini ada cucu perempuan, maka dalam kondisi demikian cucu laki-laki dan cucu perempuan berarti ini berlaku 2/1. Berlaku 2/1. Kalau tidak ada ahli waris yang lain, berarti dari total harta 500 juta tinggal dibagi. Kalau dua-duanya laki-laki si cucu ini, berarti tinggal dibagi 2 sama seperti ini posisinya 250. Tapi kalau misalkan ada cucu laki-laki dan cucu perempuan, nanti 2/1. Ya. Yang laki-laki ini dapat ya? Gimana? 300. Ya, dapat 300. 2/1 berarti kalau kita baginya 3,5 ya. Jadi 3,5 ini ya sekitar 175 ya. Intinya 2/1 antara laki-laki dan perempuan. Nah, kalau misalkan ada 2 cucu laki-laki, 1 cucu perempuan, bagaimana caranya? Bukan bagi 2. Kalau langsung bagi 2, ini 250, ini 250. Lebih banyak perempuan, sedangkan ini 250 bagi 2 lagi. Ya.
Tapi dari total harta dibagi 5. Setiap laki-laki itu kali 2. Ada 2 orang laki-laki, berarti 1, 2, 1 perempuan. Berarti masing-masing 7 laki-laki dapat 200, sedangkan 7 perempuan dapat 100. Ini berlaku 2 banding 1. Ya. Ini seperti itu. Maka kadang-kadang banyak juga terjadi kekeliruan itu guru setengah lebar aja. Itu salah. Ya. Kadang kalau kita itu boleh jadi nanti lebih banyak dapat perempuan hanya seorang, yang laki-laki lebih dari situ. Ya. Dan setengah itu bagi lebih banyak. Kan seperti itu. Jadi dihitung total berapa jumlah kepala mereka. Ya, ada 3 orang. Oh, 2 laki-laki 1 perempuan. Berarti setiap laki-laki itu kali 2. Ya. Perempuan kali 1. Dan ada yang bertanya? Ya, silakan Ustaz. Mengenai wasiat itu kan tidak diberikan kepada ahli waris. Ya. Itu yang pernah mendapat warisan itu apakah orang-orang di sekitar ahli waris, katakanlah ada bau-baunya keluarga, atau boleh juga pihak luar selain itu yang ada hubungannya? Misalnya almarhum ada dipelihara anak dipelihara yang menjagai almarhum itu masa hidupnya. Itu misalnya seperti itu, boleh nggak? Boleh. Jadi pada dasarnya wasiat itu sebagaimana Rasulullah mengatakan, innallaha qad a'ta kulli haqqin haqqahu fala wasiyata li warithih. Sesungguhnya Allah telah menentukan hak bagi tiap-tiap yang berhak, maka fala wasiyata li warithih, tidak boleh wasiat itu kepada ahli waris. Karena kenapa? Ahli waris sudah Allah tentukan hak mereka dalam Al-Quran. Berapa haknya ada, setengah, sepertiga dan seterusnya. Maka wasiat itu diberikan kepada selain ahli waris. Contoh kepada siapa? Contoh kepada cucu yang sudah duluan meninggal orang tuanya. Ya, boleh. Ataupun kerabat yang lain daripada yang masih ada hubungan kekerabatan tapi dia tidak termasuk kepada ahli waris. Ya. Ataupun boleh diberikan untuk kemaslahatan umat. Ya. Diberikan untuk masjid, diberikan untuk pendidikan agama, ya, yayasan ataupun diniyah, itu boleh. Tapi tetap batasan maksimalnya adalah 1/3. Lalu kalau ada orang berwasiat sebelum dia meninggal, nanti kalau saya meninggal nanti, ya, tolong setengah daripada harta saya kasih untuk masjid. Ya. Apakah boleh setengah itu diberikan? Kalau ada persetujuan daripada ahli waris semua, boleh. Tapi kalau ahli waris tidak setuju, maksimal hanya boleh kasih 1/3. Ya. Ini karena kenapa? Karena ketika salah seorang sahabat Rasulullah SAW, Sa'ad bin Abi Waqqas, ketika itu dalam keadaan sakit, lalu datang ataupun Rasulullah SAW menyembuhnya, sehingga bertanya Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Rasulullah, ada zalim, ya Rasulullah, saya seorang yang hartawan dan saya tidak punya keturunan kecuali hanya satu anak perempuan saja. Bolehkah saya wasiatkan 2/3 daripada harta saya untuk kemaslahatan umat? Rasulullah katakan tidak boleh. Setengahnya Rasulullah tak boleh juga. 1/3 yang Rasulullah katakan apa? As-sulus wa as-sulus kasih. 1/3 dan 1/3 itu sudah sangat banyak. Innaka in tadhar warasaka aghniya khairun min an tadahum 'adatan yatakaffafuna an-nas. Jika engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan, itu lebih baik daripada engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan tanpa meminta-minta. Karena kenapa? Kalau wasiat itu melebihi daripada 1/3, tentu akan berkurang harta warisan yang akan dibagi kepada ahli waris. Karena wasiat itu dilaksanakan sebelum dibagi harta warisan kepada ahli waris. Ya. Kita sudah pernah ilustrasikan di awal dulu. Contoh misalkan ketika almarhum katakanlah ada harta peninggalannya misalkan banyak 20 juta saja. Untuk biaya pemakaman, beli kain kafan dan sebagainya habis 2 juta. Sudah tinggal 18 juta. Kemudian selama dia hidup dia ada hutang piutang kawannya ada 3 juta. Kurang ini tinggal 15 juta. Nah, dulu selama dia hidup dia pernah berwasiat ya, untuk diberikan sebagian daripada hartanya untuk diwakafkan ke masjid atau berwasiat ke masjid. Ya.
maka itu boleh diambil seperti dia saja, ya, maksimal. Berapa sepertiga dari 15? 5 juta, ya. 5 juta itu maksimal. Berarti tinggal 10 juta. Nah, 10 juta ini yang akan dibagi-bagikan kepada para ahli waris. Baik, terkait tentang masalah hibah, ya. Hibah ini boleh diberikan kepada ahli waris dengan cara yang pertama, diberikan hibah dalam keadaan orang tuanya sehat. Nggak boleh dalam keadaan sakit, karena dalam keadaan sakit itu sama dengan wasiat, ya. Kemudian kalau sudah sempurna akad hibah, ya, itu terjadi pemindahan hak milik. Maknanya anak tersebut boleh menggunakan harta yang dihibahkan. Ya, ini kalau kita lihat hukum hibah. Kemudian yang ketiga, dalam pemberian hibah harus berlaku asas adil, ya, keadilan. Walaupun adil itu tidak mesti sama, ya. Dan ini terbukti ketika salah seorang sahabat Rasulullah SAW, yaitu Muhammad ibnu Bashir, ketika itu memberikan pemberian kepada anaknya, lalu istrinya ini nggak ridha, ya. Saya nggak ridha pemberian ini hanya kau berikan kepada anak ini saja, sampai Rasulullah jadi saksi tersebut. Besok berpahala Rasulullah, tanya, ya Rasulullah, saya telah memberikan pemberian kepada anak saya, tapi istri saya nggak ridha sampai kau jadi saksi atas pemberian ini, Rasulullah. Lalu Rasulullah tanya, apakah kau memberikan pemberian kepada anak-anakmu yang lain? Tidak, ya Rasulullah. Maka Rasulullah katakan, ya'dilu baina auladikum, berlaku adillah kamu terhadap anak-anak. Ya. Tentu kalau orang tua tidak berlaku adil, misalkan hanya diberikan kepada anak perempuan, anak laki-laki tidak diberikan, ini akan jadi permasalahan di kemudian hari. Kapan terjadi pun ketika orang tuanya meninggal, sudah mungkin. Dulu yang perempuan sudah banyak kan dikasih ya. Jadi sudah bermasalah. Maka harus ada konsep keadilan. Kemudian yang selanjutnya, jangan sampai pemberian hibah ini untuk menzalimi hak ahli waris yang lain. Ya. Contoh misalkan, ketika kasus semua anak-anak ini perempuan, dikasih semua anak-anak ini dengan niat apa? Dia becok lewati, dengan ada hak wali. Itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Maka ketika ada niat seperti itu, nanti biasanya ada saja permasalahan. Banyak sering pernah kita ungkapkan kasus ketika seorang ayah memberikan pemberian semua kepada anak-anak, sampai rumah yang dia tinggal itu pun itu di rumah dibalik nama atas nama anak. Tapi qadarullah orang tuanya ini panjang umur, ya. Tapi dalam kondisi sudah sepuh, sudah sakit-sakitan, semuanya di atas kasur. Nah, anak-anaknya ini sudah berada di puncak-puncak karir kerjanya, paling sanggup diurus setahun ayahnya. Akhirnya apa? Jadi orang tuanya dititipkan di mati jompo. Saya kali orang tua kepada anak kasih semua harta, tapi belum tentu anak itu memberikan manfaat untuk orang tuanya. Maka nggak boleh kasih juga semua harta. Ya. Maka jemaah yang mereka Allah SWT tentu nanti akan berbeda secara hukum berkenaan dengan hibah dan wasiat. Ya. Kalau hibah orang tua kepada anak itu boleh ditarik.
hibah orang tua kepada anak itu sewaktu-waktu boleh ditarik. Contoh kan, ketika orang tua menghibahkan satu pintu ruko kepada salah seorang anak, lalu apa yang terjadi? Tempat ruko itu dibuat tempat maksiat, kan? Tempatnya judi. Maka orang tua ini boleh menarik kembali apa yang dihibahkan. Tapi ini tidak berlaku untuk yang lain, ya. Karena pada konsep dasarnya Rasulullah mengatakan al-aidu fi hibatihi, orang yang menarik kembali apa yang telah dihibahkan itu maaf sama dengan Rasulullah mentafsirkan sama dengan anjing yang menjilat untanya sendiri. Jadi pada dasarnya kita nggak boleh menarik kembali apa yang telah kita hibahkan, ya. Tapi pengecualian hibah orang tua terhadap anak itu boleh, ya. Jadi tentu perbedaan dari hibah dengan wasiat. Kalau hibah ketika sudah akad hibah itu terjadi pemindahan hak milik secara langsung. Sedangkan wasiat itu terjadi pemindahan hak miliknya kapan? Ketika si pemberi wasiat meninggal dunia, lalu terjadi pemindahan hak milik. Jadi seperti itu. Ada yang bertanya? Nah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak orang bagaimana kalau kita pada masjidnya? Ya. Haknya bisa diterima yang tidak. Ya. Baik. Berkenaan dengan hibah, ya. Apa pengertian hibah itu? Hibah itu adalah pemberian seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, ya, kecuali ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kecuali dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ketika seseorang telah menghibahkan sesuatu untuk, katakanlah untuk masjid, ya, tentu ini nggak boleh ditarik, ya. Itu sama dengan tamsilan yang Rasulullah katakan tadi, ya. Itu sama seperti, maaf, anjing menjilat muntahnya sendiri, nggak boleh itu sebenarnya, ya. Apalagi misalkan ini banyak kejadian juga di kampung-kampung, ya. Karena kalau dulu orang tua menghibah itu cukup dengan lisan saja, ya. Tidak ada bukti surat, kecuali ada saksi Pak Kecik dan Tugu Umum dan lain sebagainya, ya. Jadi banyak juga kejadian ketika sudah meninggal orang tuanya, datang ahli warisnya tuntut lagi, ya, tuntut lagi, pergi ke masjid itu, dia minta hak itu tanah orang tua kami dulu, kata. Oh sudah dihibah, ya kami nggak tahu dihibah, kata. Dan orang tua nggak kasih tahu sama kami bahwasanya beliau menghibah ini, ya. Dan kadang-kadang kalau permasalahan ini dibawa ke mahkamah, boleh jadi menang orang ahli waris. Kenapa? Kalau sudah sampai ke mahkamah itu, para hakim mereka hanya mengacu kepada bukti-bukti. Boleh jadi akta tanah masih atas nama almarhum, ya, dan tidak ada akta hibah dan lain sebagainya, ya. Makanya jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, sekarang itu sudah ada namanya Badan Wakaf Indonesia, BWI, ya. Dan biasanya juga ada di kantor KUA ataupun Kemenak itu mereka ada bidang wakaf, ya. Dan biasanya mereka akan melayani dalam hal pembuatan akta wakaf, ya, ataupun ikrar wakaf, ya. Jadi nanti mereka mengeluarkan surat, dan kalau sudah ada surat tersebut bahwasanya itu sudah diwakafkan, ini kalau dituntut sama ahli waris mereka nggak bisa gugat lagi, ya, sudah kuat, ya. Makanya ini yang sangat kita sayangkan, yang seharusnya ya secara pahala kita lihat
pahalanya ini terus mengalir kepada orang tuanya, tapi karena tingkah anaknya ini seperti itu. Ya. Dan juga banyak kejadian, ya, ketika almarhum orang tuanya ini berwasiat, katakanlah tadi, kalau saya meninggal nanti, tolong nanti dari sepertiga harta saya kasih untuk pembangunan masjid, ataupun kasih untuk diniyah, ataupun kasih untuk anak yatim dan lain sebagainya. Kadang-kadang karena ahli warisnya terjadi sengketa, ya, akhirnya apa? Wasiat orang tuanya pun jadi terbengkalai. Ya. Ini banyak juga kejadian. Sudah 10 tahun bahkan, ya, terjadi terus sengketa ribut antara ahli waris. Yang seharusnya mereka harus melaksanakan wasiat almarhum. Ya, ini sedih sekali. Ya. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, tentu ini harus disegerakan. Ya, ketika terjadi meninggal orang tua, diselesaikan dulu satu, melunasi hutang, ya. Kemudian setelah hutang baru wasiat, ya. Baru setelah itu pembagian harta warisan, seperti itu. Baik. Lain ada yang bertanya? Ada waktu sekitar 1 menit lagi. Baik. Selesaikan, ya. Masalah pengurusan BWI kampung. Ya. Setahu saya itu periodenya 5 tahun. 5 tahun sekali, ya. Jadi lantas mungkin pengurusnya akan diganti setelah 5 tahun, dan mungkin ada yang khusus. Ya. Dan termasuk anggota dia hendak mengundurkan diri. Jadi saya kurang mengerti juga itu, Pak. Ya. Apakah bisa anggotanya mengundurkan diri lagi sebagai anggota nazir? Iya. Terima kasih. Baik. Ya, itu secara aturan yang terperinci itu memang harus kita pelajari lagi, ya. Kalau saya sendiri kurang mengetahui tentang apakah boleh mengundurkan diri, ya, ataupun kalaupun mengundurkan diri tentu harus ada alasan-alasan yang syar'i, ya, ataupun yang diperbolehkan, ya. Jadi itu sebenarnya, ya, kita lihat aturan-aturan di BWI itu sendiri, ya, bagaimana kapan keanggotaan itu bisa berakhir dan kapan keanggotaan itu bisa mengundurkan diri, ya. Tapi saya secara rinci itu belum membaca lagi tentang terkait hal itu, tapi insyaallah ke depan nanti coba kita akan bahas masalah itu. Baik, karena sudah sampai waktu Isya, ya, kita padai kajian kita pada malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita sampaikan tadi, apa yang telah kita pelajari tadi bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan kita dan bisa kita amalkan dalam sehari-hari kita. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.